Selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit. Kita telah memasuki pelajaran kedua dari triwulan kedua dengan judul Kejatuhan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini bagi umat Tuhan sudah sangat populer, karena ayat ini dikenal dengan sebutan The First Gospel. Bahasa kerennya adalah Proto-Evangelion, bahwa ada janji di tengah-tengah pertentangan hebat antara iblis dan perempuan. Keturunan perempuan itu yang kita pahami bersama merujuk kepada Yesus, yang akan menghancurkan kepala ular, yaitu iblis. Tetapi sebelum kita tiba pada puncak Kejadian 3 ayat 15 ini, kita perlu mengawali pembahasan ini dengan melihat sebuah fakta penting tentang kasih, yaitu kasih Allah kepada Adam dan Hawa. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberitahukan beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh Adam dan Hawa, yaitu semua buah pada pohon di Taman Eden boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Saya sedang membayangkan ayah dan bunda saya saat mereka mengatakan hal ini kepada saya. Kalau saya tergoda untuk berpikir betapa kakunya ayah dan bunda saya dalam pergaulan sehingga melarang saya untuk to do this and to do that, apakah akan bahagia hidup saya? Well, maybe yes and maybe no. Tetapi Sekolah Sahabat memberi pengertian kepada saya dan tentu saja kepada semua teman-teman orang muda. Karena di balik tindakan amaran orang tua kita, sesungguhnya ada pesan kasih. Seperti Tuhan yang tidak mau Adam dan Hawa tahu segala sesuatu tentang dosa, seperti itulah ayah dan bunda. Mereka tidak mau saya tahu segala sesuatu tentang dosa, karena pada akhirnya dosa akan membuat hubungan harmonis antara Tuhan, Adam, dan Hawa rusak. Itu juga akan membuat hubungan saya dan ayah dan bunda saya rusak dan tidak harmonis lagi. Nah, teman-teman orang muda, kalau ada yang salah dari hubungan kita dengan orang tua kita, jangan dulu cepat-cepat blame your parents on what's happening. Mari kita self-reflection dulu. Mungkin cara pandang kita yang salah, karena kita tidak memandang dengan kacamata kasih. Setan sangat senang dengan hal ini. Setan senang hubungan kita rusak. Dan salah satu cara bagaimana setan merusaknya adalah dia akan gunakan hal-hal rohani untuk menjerat kita dan jatuh pada perangkap dosa. Masih ingat di Taman Eden bagaimana setan menggunakan ular? Ellen G. White menolong kita melihat gambaran ular pada awal penciptaan. She said, Satan did not want Eve to discover his evil plan. So, Satan chose to hide who he really was, and Satan chose to show himself to Eve in the body of a snake. The snake was the perfect animal for Satan to use to trick Eve because at that time, the snake was one of the smartest and most beautiful animals on the earth. The snake had wings, and when the snake flew through the air, it shined as bright as polished gold. Makanya, setan tidak datang dalam wujud aslinya untuk menggoda kita, karena pasti kita akan menolaknya. Dia akan gunakan alasan minum teh untuk kesehatan kita, dan kita mungkin akan minum itu. Dan dia akan gunakan dalil vape, karena lebih aman dari rokok, karena lebih ramah untuk lingkungan kita, dan mungkin kita akan mencobanya. Bahkan setan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membuat kita semua kebingungan. Gantinya sabat dari peribadatan, setan menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab juga untuk menyangkal bahwa sabat bukan hari peribadatan. Bahkan setan menggunakan sebuah pertanyaan untuk menantang identitas kita. Apakah benar Allah mengatakannya? Emang ada ditulis di dalam Alkitab firman itu. Dan setan akan membuat seolah-olah kita dibuat bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Kalau pemahaman kita tidak benar dan kita dapat jatuh, setan bahkan menggunakan tipuannya untuk mempertanyakan kebenaran firman Allah. Yang Allah katakan kamu akan mati, setan akan katakan kamu tidak akan mati. Dan ia akan menambahkan pun, kamu bahkan akan menjadi seperti Allah. Pada akhirnya kita semua menyadari dan mengalami efek dosa dalam hidup kita, yaitu sakit,
penderitaan, kemalangan, kekecewaan, dan bahkan kematian. Tetapi efek pertama yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika mereka sadar bahwa mereka berdosa adalah saat mereka telanjang. Mengapa telanjang? Karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Efek kedua yang dirasakan oleh Adam dan Hawa adalah hubungan yang rusak. Keduanya mulai saling menuduh siapa yang harus bertanggung jawab. Saudaraku, sangat mudah sekali bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Apalagi dosa klasik, yaitu saling menyalahkan satu sama lain. Konflik ini akan terjadi karena merasa paling benar dan tidak mau disalahkan untuk hal yang bahkan kita sadar kita yang melakukannya. Dan yang paling menyedihkan saudara-saudara adalah saat dosa membuat gambar Allah dalam hidup kita hilang. Makanya sangat penting untuk menjaga hidup benar dan kudus. Karena di balik nama saya ada nama Muskita, Adrian Rehwal Muskita. Dan gambaran nama besar Muskita akan hilang ketika dosa saya lakukan. Di balik nama kita secara rohani ada juga kata Kristus. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, gambaran kesucian nama tersebut akan hilang. Lalu bagaimana ya supaya saya dapat kembali dipulihkan? Heran kan? Makanya, ikuti terus pembahasan Sekolah Sahabat 5 menit pada episode selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.